Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianusi dengan NIM 2214240012. Pada video kali ini, saya akan menanggapi berita, yaitu anggota Polri dipecat usai penganiayaan pelajar di Tual. Jadi isi beritanya itu, berita ini membahas tentang pemecatan seorang anggota Polri, Bribda Masias Victoria Sihaya, setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP. Dalam sidang tersebut, ia dinyatakan terbukti melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seorang pelajar berusia 14 tahun, bernama Arianto Tawakal di Tual, Maluku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan memukul bagian kepala korban menggunakan helm taktis miliknya. Tindakan itu dinilai sebagai pelanggaran berat, baik secara hukum maupun etika profesi kepolisian. Atas perbuatannya, Bribda Masias dijatuhi sanksi pemberhentian atau pemecatan dari institusi Polri sebagai bentuk pertanggungjawaban secara etik. Keputusan tersebut diambil setelah melalui proses pemeriksaan internal yang menyatakan bahwa ia telah melanggar kode etik dan mencoreng nama baik institusi. Jadi tanggapannya adalah kasus ini tentu menimbulkan duka dan keprihatinan mendalam, terlebih karena korbannya masih sangat muda dan masih berstatus pelajar. Kehilangan nyawa seorang anak akibat tindakan kekerasan adalah tragedi yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar karena mereka diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Ketika kewenangan tersebut justru disalahgunakan, dampaknya bukan hanya pada korban dan keluarganya, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Pemecatan terhadap pelaku menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penegakan disiplin di internal Polri dan bahwa pelanggaran berat tidak dibiarkan begitu saja. Namun, selain sanksi etik, masyarakat juga berharap adanya proses hukum yang berjalan secara transparan, objektif, dan adil agar rasa keadilan benar-benar terpenuhi. Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa dan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap warga negara. Kedepannya, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, penguatan pembinaan mental, penguasaan internal, serta pendidikan etika dan profesionalisme bagi aparat perlu terus ditingkatkan. Institusi penegak hukum harus memastikan bahwa setiap anggotanya memahami batas kewenangan dan mampu mengendalikan diri dalam situasi apapun. Hanya dengan komitmen terhadap integritas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dan tragedi serupa dapat dicegah di masa mendatang. Sekian penjelasan dan tanggapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.